Gue guys, sebagai disclaimer ya, saya mau memberikan informasi atau berita-berita tentang Amerika, terutama yang sekarang ini agak beda, yaitu negara Amerika Serikat yang presidennya Donald Trump, yang mana notabene negaranya itu sangat tinggi-tinggi gedung pencakar langinnya dan kotanya sangat ramai, dan perputaran perekonomian dunia ada di negara tersebut. Tetapi di balik itu semua ada sisi gelapnya di pinggiran kota-kota besar yang mana jarang terekspos oleh berita-berita televisi ya. Ini ternyata ada sisi gelap yang sangat mengerikan di New York, di Philadelphia, dan di Kensington, dan ini sangat benar-benar mengerikan ya, kehidupan di situ ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan memberikan informasi bagaimanakah keadaan di negara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mana di sekitar atau di pinggiran kota New York, di pinggiran kota di Philadelphia, juga di Kensington, di situ banyak ternyata sudah puluhan tahun wilayah area itu, daerah situ tempatnya banyak orang yang melakukan narkoba, minum heroin, narkotika, dan banyak orang kecanduan narkoba yang akibatnya itu menjadikan mereka itu penderitaan, kesusahan seumur-umurnya ya. Karena narkoba suatu sumber malapetaka, sumber penderitaan, sumber kesengsaraan untuk orang-orang yang memakainya. Dan sebenarnya di Philadelphia itu tempat gimana ya, orang-orang Amerika yang sudah tidak bisa diurus lagi, tidak bisa diatur, tidak diarahkan, tidak mempan disosialisasikan atau direnovasi, dipindahkan ke tempat lain, atau diberi asrama untuk kehidupan tiap hari. Istilahnya di sini diberi Indonesia, kalau dikasih rumah susun gitu, dia itu tidak mau ya. Dari kehidupan mereka bagaikan zombie dan bagaikan neraka setiap hari. Indonesia, kabarmu malam ini? Baik-baik saja. Apa? Oh, gitu-gitu aja. Bagaimana bisa sampai sini? Oh ya, aku tadinya di sini, tahan di situ. Enggak apa-apa ya. Aku dan temanku ke sini umur sekitar 16 beli barang. Tapi pas lewat kali ini kami bertengkar dan dia tinggalkan aku di sini. Seseorang curi ponsel. Aku nggak punya ponsel. Jadi aku di sini. Mereka bilang kamu buta. Dan ya, mata kiriku ada peluru di punggungku. Kursi rodaku rusak. Ngerti kan? Tertembak di punggung sini? Iya, di sini. Hanya peluru nyasar? Sudah dengar 2 kali hari ini. Lihat, aku kena 1. Tertancap di tulang belakang. Kalau diangkat, aku lumpuh pinggang ke bawah. Jadi harus tahan sakit. Agak sulit berjalan. Apa kamu sering jalan begini? Ya. Iya. Itu karena punggungnya? Tempat pelurunya? Iya. Karena saya bergeser di pantatmu. Kadang bikin aku nangis. Sejak George Floyd terbunuh dan pandemi, dunia jadi begini. Jadi aku lihat kamu agak teler. Kamu pakai fentanyl atau trang? Iya. Berapa banyak sehari? Antara 3 sampai 6 kantong. Aku tahu ini dingin sekali di sini saat teler. Apa kamu khawatir mati kedinginan jika kamu? Enggak, karena aku enggak melakukannya di luar pas malam. Kamu enggak melakukannya di luar? Enggak, orang geledah sakumu. Mereka mencuri. Ini hutan. Apa orang mencuri saat kamu teler begitu? Oh iya. Apa kamu bawa fentanyl? Coba lihat. Dan bisa sebutkan harganya. Terima kasih sudah menunjukkan berapa harganya yang seperti itu. Di sini $5. $5? Cuma segitu? Di tempat asalku harganya $20 sekantong. Aku di Ian Lippincott tempo hari awasi 1 blok. Dia ditembak di leher jam 1:30 pagi. Pertanyaan untuk kalian. Kalau lihat orang di jalan begitu, apa mereka dipindahkan atau tak boleh disentuh? Maksudku kami hanya bisa sarankan lebih dari jalan. Benarkah? Bahkan jika tertabrak, kalian tak bisa apa-apa? Aku
menyentuh seseorang. Aku tak bisa fisik memindahkan orang. Maksudku nggak masuk akal. Aku cuma penasaran. Tahu kan, aku keliling memastikan mereka masih hidup. Kami kesini 2 tahun lalu. Membaik atau memburuk? Maksudku ada perbaikan. Kalau Anda berada sebagai polisi di sini, ada batasan tertentu soal apa yang bisa Anda lakukan. Nggak, maksudku dengan rezim baru 100%. Mereka dukung kami. Mereka izinkan kami lakukan yang harus kami lakukan. Publik tak suka beberapa hal yang harus kami lakukan. Itu terjadi hampir sekali atau 2 kali semalam. Mereka jalan menabrak mobil orang karena tak sadar, mereka nggak nyambung. Seperti ini mereka dirikan kemah, tapi tak sadar ada orang di atas, mereka halangi jalan keluar. Amit-amit kalau kebakaran, Ciro. Tentu. Ini bukan soal pergi dari pojokan, menyingkir. Bukan, kamu punya hak, tapi hakmu tak bisa ganggu hak orang lain. Mereka tolak penampungan. Mereka tak mau penampungan. Mereka mau, tahu kan, nyalakan api. Jika nggak bisa begitu aja nyalakan kardus di trotoar dan duduk di sana. Aku ingin kamu hangat, kamu membahayakan sekarang. Aku tahu yang kulakukan. Jika 1 orang hidup malam ini, aku sudah lakukan tugasku. Sayangnya, orang-orang tahu kan, mereka tak mau bantuan. Apa satu kesalahpahaman besar publik tentang pekerjaanmu sebagai polisi di Kensington? Dan mereka pikir kami hanya ingin menangkap orang. Bukan, begitu. Kami punya jam malam bisnis. Toko tutup jam 11 malam. Tahu kenapa? Karena seseorang terbunuh di toko. Main video game dan kasino yang seharusnya tak ada. Percaya atau tidak, tahu siapa yang lebih kesal toko tutup? Orang-orang di sini. Karena sekarang mereka mikir kemana cari camilan. Itu bukan masalahku. Baiklah, hati-hati. Oke, situasi genting di sana. Kedengarannya begitu. Polisinya teriak di kamera tadi, dia langsung diserang di jalur lain. Bagi penduduk asli Philly seumur hidup seperti kondisi jalanan ini. Dengan siapa saya di sini? Nama saya, mereka panggil saya Ra. Saya dari sini. Saya punya sedikit wawasan. Saya di sini seumur hidup. Jadi, Saya kesini 2 tahun lalu, diberitahu ini akan dibersihkan. Apa yang terjadi? Saya lihat jarum suntik di mana-mana, tidak terlihat bersih. saudara memang mencoba, Iya. terutama musim panas. Anda akan lihat petugas kebersihan. Tapi di sini parah, sampah seharian akan terlihat seperti ini. Maksudnya Kensington jadi Disneyland-nya narkoba di sini. Sepertinya. Kenyamanan transportasinya. Transportasi ini bisa kemana saja di kota. Kita bicara yang itu di sana. Transportasi umum, kereta ini di mana-mana. Kita semua punya stasiun kereta. Halte kita nggak begini. Tapi ada masalah dekat Kensington dan menetap di Somerset. Somerset 1 pemberhentian lagi, lebih banyak ruang, jalannya lebih besar. Itu habitat narkoba. Mereka nggak pergi. Kami lewat sini naik mobil, kita lihat orang lemas di trotoar, hampir di jalan. Kami lihat polisi patroli jalan kaki. Ngapain mereka di sini? Jadi mereka cuekin aja karena capek. Ya capek atau tidur atau overdosis. Tapi biasanya kalau disamperin, mereka akan kasih gerakan biar tahu kalau masih hidup atau agak sadar. Kita lihat orang meninggal di sini tiap hari. Saya nggak lihat langsung, Oke. tapi ada yang overdosis setiap hari. Waktu saya kecil, Walgreens ini dulunya Blockbusters. Dulu banyak toko di sini. Sampai-sampai saya senang disuruh ibu ke toko Oke. dan turun ke jalan raya beli sepatu Keds saya dan obatnya. So saya senang lo sengaja mengerti kan sekarang tuh nggak bisa begitu lagi. Ya saya perhatikan perubahan kondisi pecandu narkoba. Ibu saya dulu pecandu. Oke. Yang paling saya ingat dari ibu saya itu bekas suntikan. Zaman sekarang lebih dari itu. Ada yang tangan atau kakinya lepas, diamputasi dan bengkak dan pecah, apa aja deh, paham kan? Rasanya apapun yang mereka masukkan ke badan itu maksa keluar. Saya di sini karena menyaksikan dan hidup di tengah masalah ini. Saya nggak akan lari, nggak pernah lari dari kecanduan ibu saya. Saya ingat lari di G Street kejar ibu saya waktu dia pakai crack. Pas kami ngobrol, orang ini naik pickup, tiba-tiba datang. Bisa kasih tahu kami lagi ngapain? Kami bagi-bagi baju dan barang. Kami coba bantu orang di luar dingin. Saya pendeta. Kami ajak Oke. gereja terlibat dan orang donasi barang. Kami baru bagi-bagi banyak barang di sana. Masih ada sisa. Kami coba habiskan sebelum gelap. Ini pertama kali kami kembali dalam 2 tahun. Apa yang Anda lihat berubah? Nggak ada. Nggak ada. Saya lihat orang mati di sini terus, kayak lubang neraka. Sekarang makin dingin. Apakah ini akhirnya akan membantu? Tadi semuanya numpuk di sini. Ya. Apa saking dinginnya orang sampai mati Oh di ya, jalan? 100%. Orang-orang ini kalau Anda di sini sebentar akan muncul entah dari mana. Mereka ambil apa aja. Ingat, orang di sini nggak bisa cuci baju, nggak punya tempat Tentu. mandi, nggak punya apa-apa. Kami bagi perlengkapan kebersihan. Anda bisa lihat di puravidacondios.com. Kalau Anda donasi, ini dipakai beli baju, makanan buat komunitas lokal. Ya, puravidacondios.com. Beri orang-orang ini sumber daya seperti tempat tinggal, beri mereka kegiatan, juga beri penghasilan tetap supaya termotivasi, nggak jadi tunawisma kalau Anda berhenti bantu. Saya tahu siapa yang mau kasih barang gratis ke orang yang pilih sendiri, tapi Anda akan lihat lebih banyak cerita positif. Bagaimana orang-orang bisa beli narkoba di sini sekarang? Mereka mencuri dari toko lalu menjualnya lagi. Sekarang toko-tokonya bangkrut. Maksudnya Walgreens dan CVS atau toko-toko kelontong lokal yang bangkrut?
Bahkan DTLR Olympia Sport nggak buka lagi. Rambo kebakaran gara-gara tunawisma coba bakar sensor di label harga untuk mencuri. Ada orang coba cari fentanyl. Berapa lama dapat fentanyl? Apa itu fentanyl? Sekitar 2 menit. Karena Kamu pakai apa di sini? saya diresepkan pereda nyeri. Saya pakai Suboxone 10 tahun. Saya suka itu. Tapi saya Mantap. mulai pakai fentanyl setahun lalu karena nggak tahu itu apa. Saya berhenti narkoba waktu fentanyl muncul karena keras. Saya baru selesai 3 tahun hidup dalam pemuda. Dan itu melakukan sesuatu di otak orang. Dan aku bilang ini ke orang untuk coba tahu kan, mungkin menjauhkan orang dari Iya, melakukan beritahu ini. mereka. Kamu ngerti kan? Karena aku mau berhenti. Ini susah banget. 100%. Orang sekarat di mana-mana, di penjara karena sakau. Mantan pacarku baru meninggal dan beberapa cewek yang ku tahu juga meninggal. Sakau membunuh orang. Liburanmu gimana? Lagi sibuk banget nih. Ya, terlihat sibuk. Kamu gimana? Berkat rahmat Tuhan aku masih Itu hidup. berat. Ya, setiap hari tantangan. Jadi tak dijamin hidup esok hari. Perang narkoba aku nggak pakai narkoba sejak kepalaku terlindas mobil 2 minggu lalu, tepat di seberang jalan. Tepat di sini? Ya, di seberang jalan. Kamu teler di jalan atau? Aku sedang tidur. Orang tuh di mobil 20 menit sebelum jalan, dia jalan melindas kepalaku dan terus pergi. Dia tabrak lari kamu, intinya? Iya, hari pertamaku keluar RS. Dia suruh istrinya temui aku dan bilang dia akan bayar 500 jika tak ku bawa ke pengadilan. Kamu bawa ke pengadilan? Ya, sedang proses pengadilan. Iya, mungkin seharusnya. Ya. Turut cocokkan info silsilah keluargamu dengan pengguna lain. Jadi, jika infomu kurang untuk cari nenek buyut-buyutmu, mungkin pengguna lain punya, dan itu bisa menghubungkan. Pasar narkoba terbesar Amerika, Tanah Orang Mati. 6 bulan lalu, pejabat kesehatan Philadelphia peringatkan narkoba baru, medetomidin. Sunya dan siri dan kedaluarsa dari Afrika. Disebut Rhino Trank. Ya. Bersprenning turn to the barat di Penangkaran. Sekarang dicampur fentanyl di jalanan sini. Diperkirakan 100 kali lebih kuat dari xylazine yang Anda lihat di video saya 2 tahun lalu. Ini bukan cuma fentanyl. Aku nggak tahu apa. Aku dengar sekarang ada kimia baru yang bikin semua orang kena Alzheimer dan demensia setahun lagi. Sekali mulai tak berhenti, berakhir di sini. Apa yang berubah kau lihat? Nggak ada. Kulihat orang mati terus di sini. Ini lubang neraka. Orang berteriak, Ini kekacauan. tolong, mengerang, berkelahi. Ini mengerikan, terburuk tempat di Amerika. Setiap ke jalanan Kensington malam hari melihat apa membaik atau memburuk dan apa ada harapan memperbaikinya. Ini Philadelphia, Pam. Kenapa namanya Philadelphia? Jadi kau bakar Air Max buat ngangetin badan? Ya, aku bakar apa aja karena dingin banget. Tapi sepatunya bagus. Menurutmu apa yang bikin orang tetap di Kensington? Narkoba. Narkoba? Menurutmu alasan terbesar orang berakhir di jalanan sini awalnya? Narkoba. Aku mulai dengan ganja. Jadi kita didiskriminasi soal apa? Tak mau bilang urusanku. Oke, paham? Santai. Enggak, aku cuma penasaran. Nah, cuma penasaran. Kami pergi dari sini. Itu udara beracun yang kalian hirup. Ya, biasanya dapat kerat plastik besar, dibawa kayak soda ke toko dan dibakar. Bisa terbakar berjam-jam, lalu aku cari kayu. Tentu. Lagi ngapain sini? Kamu Semoga ngisap berkah. fentanyl juga karena itu isinya. Kau ngisap fentanyl. Ini ganja, ada fentanilnya. Jadi semua ganja. Tahu beda kita, kamu punya pipa crack. Takkan Terus kau kenapa terbuka sih? padaku? Aku mulai dari tempatmu. Diam. Ganja. Aku nggak pernah naik level. Oke, tapi serius nih. Menurutmu kamu dihakimi beda kalau pakai fentanyl dibanding kayak ganja? Enggak bro, takkan pakai kecanduanku untukmu. Aku nggak senang lihat ini. Aku cuman takjub. Ya, itu cara menghangatkan diri. Dan bisa dapat panas setengah jam. Kok ada shelter tersedia buat kalian tidur dan tetap hangat? Enggak, begitu ke shelter, mereka bilang sudah penuh. 2 hari lalu aku coba ke rumah sakit, coba masuk rehab, mereka nggak mau untukku. Jadi kalau bisa keluar dari jalanan, kamu mau? Jelas dong, aku nggak mau di sini nge-fly lagi. Ya, Ya. Meski kau parah? ya aku lewati Oke. sakitnya. Oke. Menurutmu kebanyakan mau? Ku tahu kebanyakan mau. Mereka tak peduli tentang siapapun, nggak peduli apapun kecuali cari uang. Dan ini konyol karena kami kedinginan. Dan kami hanya bisa bakar pakaian untuk orang lain agar mereka tak perlu jalan. Mereka tak beri apa pun untuk tunawisma. Tetapi mereka beri jarum suntik dan foil fentanyl. Tapi apa kita butuh itu? Itu maksudku. Bagaimana Kami bisa tak pakai butuh narkoba omong itu? kosong itu. Lihat dia. Mereka tak bantu kami Pendapatmu. Pertama, ada beda besar antara tunawisma dan tak punya rumah. Banyak yang memilih di sini. Ada layanan untuk tunawisma. Ceritakan padaku. Aku tak tahu apa, tapi tahu mereka punya. Tapi orang memilih di sini karena mau. Nge-fly, seperti yang punya itu. Besar. Luka terang, bukannya ke rumah sakit tinggal.
Di rumah sakit kamu malah keluar ke sini dan menyuntik lukamu dan gak merawatnya dan membersihkannya, dan lalu kau kehilangan anggota tubuh. Kenapa aku? Karena kamu melakukannya. Pak polisi, pendapat Anda tentang ini? Ada apa? Harus padamkan ini. Oke. Apinya harus dipadamkan. Kurasa khawatir ada bangunan dan integritas struktural bawah jembatan bisa terbakar. Tapi dilemanya cara tetap hangat saat suhu beku. Jadi apinya dipadamkan sekarang. Apinya padam. Apa ada shelter tersedia? Bisakah mereka tidur di suatu tempat? Ada shelter, tapi mereka tak ke sana. Sejauh ku pahami. Pak polisi, sebentar. Pak polisi, wawancara pasca kejadian. Apa pekerjaan Anda mustahil di sini? Situasi sulit. Nggak mustahil, tapi kadang harus lakukan yang harus dilakukan. Kalian padamkan api harfiah dan metaforis sepanjang malam saat patroli? Ya, malam? Ya, di tengah dingin. Apa Kensington pernah... bukan Kensington. Kedengar mereka akan membasurnya. Atau mungkin indah. Ya, mereka pindahkan lalu kembali. Begitu saja. Banyak orang ke sini. Mereka bukan di sini karena cuma mau pakai narkoba. Ceritakan. Aku kecelakaan mobil umur 16 ya. Mobilku terguling turun gunung di Tennessee. Diresepkan pereda nyeri dari umur 16 sampai 30-an. Dapat dari dokter, seperti seharusnya. Diresepkan fentanyl? Ya. Itu yang memulai kecanduanmu di jalanan. Aku umur 16, dokter memberikannya. Ya, aku tak berpikir apa-apa. Umur 19 aku kehilangan pilku. Aku jadi sangat sakit, nggak tahu apa yang terjadi. Ke kantor dokter. Oh ya, kamu kecanduan, kamu sakau. Aku kehilangan. Ku obrak-abrik kantor dokter, ditangkap. Aku mengerti. Bercerai, setelah cerai jadi tunawisma. Kesini mulai jualan, mulai pakai. Oh ya, sekali masuk kamu masuk, tak bisa keluar. Ini seperti mafia, menahanmu. Aku keluar rehab 4 kali, terus kembali. Ini Trumpnya, rehab tak bekerja. Yang